Kisah ini diambil dari kisah seorang mahasiswi asal Jakarta yang kebetulan melanjutkan studinya di salah satu daerah di Jawa Tengah. Sebut saja namanya Cika. Hari-harinya dipenuhi dengan kegiatan akademik yang sangat padat. Sampai-sampai dirinya lupa waktu untuk bisa kembali ke tempat kosannya. Karena kosannya agak jauh dari kampus, akhirnya ia mencari kos-kosan yang dekat dengan kampus. Tujuannya adalah agar ketika dirinya bisa mendapat penginapan yang jaraknya dekat dengan kampus. Akhirnya Cika memutuskan untuk mencari kosan dekat kampus bersama temannya yaitu Ica. Ica pun merekomendasikan kosan murah dan berdekatan dengan kampus kepada Cika. Kosan itu memang tidak banyak penghuninya, namun dengan harga yang murah tentu saja hal ini membuat Cika ingin sekali menempatinya. Alhasil Cika pun mengambil kosan yang jaraknya dekat dengan kampus itu. Awal-awal Cika berada di kosan tersebut, ia merasa aman dan tidak merasakan gangguan sama sekali. Bahkan ia sendiri merasa aman dan tentram karena jaraknya yang dekat dengan kampus. Akan tetapi, begitu sudah 3 bulan Cika menempati kosan tersebut, ia merasakan kejadian-kejadian yang di luar nalar terjadi secara beruntun dan terus-menerus. Kejadian tersebut terjadi di saat Cika baru pulang dari kegiatannya yang ada di kampus. Kurang lebih jam 5 sore, Cika pulang ke kosan sambil membawa lelah dan pikiran yang rumit. Entah mengapa, karena memang perasaan Cika sendiri atau bagaimana, ketika dirinya memasuki kosan, Cika mencium bau melati yang sangat pekat. Baunya seperti minyak wangi melati milik keraton yang sering dikenakan para orang-orang dalam keraton. Karena penasaran, ia pun mengecek sekitaran kosannya. Siapa tahu ada orang lain nih yang memang mengenakan minyak wangi tersebut. Akan tetapi, ketika dirinya tidak menemukan siapapun yang ada di kosan, Cika kembali lagi ke dalam kosannya. Namun, betapa terkejutnya Cika ketika melihat di atas kasurnya telah penuh bunga melati yang sangat banyak. Sampai-sampai hal ini membuat Cika merinding ketakutan ketika melihat bunga melati tersebut sudah ada di atas kasurnya. Ia pun kemudian membersihkan bunga-bunga itu dan membuangnya ke tong sampah. Beberapa hari setelahnya, Cika mengecek seluruh kamar kosannya. Ia sendiri menemukan salah satu benda aneh yang terselipkan dari kasur yang telah disediakan oleh pemilik kosan tersebut. Benda itu adalah tusuk konde. Cika yang penasaran, ia pun mencoba mencari tahu arti dan makna dari tusuk konde tersebut kepada teman-teman kampusnya. Rata-rata, mereka yang mengetahui hal mistis terkait tusuk konde itu mengatakan bahwa Cika sedang menjadi incaran salah satu makhluk yang berada di kamarnya. Cika tidak mempercayai itu, walaupun ia sendiri telah mengalami teror aneh seperti bunga melati yang tiba-tiba saja ada di atas kasurnya. Namun Cika tidak mempercayai kalau dirinya menjadi incaran makhluk halus yang sering menerornya. Alhasil pada malam harinya Cika mencoba untuk mengenakan tusuk konde itu di rambutnya. Sambil menghadap ke arah cermin, tiba-tiba Cika seperti orang yang tak sadarkan diri. Ia sendiri seperti dibuat bergerak dengan keadaan yang tak sadarkan diri. Tangannya meliuk-liuk seperti orang yang hendak menari. Kepalanya berputar ke arah kanan dan kiri sambil menyanyikan sebuah lagu Jawa. Lalu beberapa saat kemudian wajahnya menghadap ke cermin. Tepat di belakang Cika ada sosok wanita yang mengenakan kebaya sedang menggerak-gerakkan kedua tangannya sembari membisikkan sebuah ucapan dari Jawa di telinganya. Cika yang melihat itu langsung terkejut. Ia pun segera menghadap ke arah belakang dan melepaskan tusuk konde yang masih menyangkut di rambutnya. Setelah itu, Cika pun kembali menengok ke arah cermin dan sosok itu masih ada di belakangnya sambil tersenyum ke arah Cika. Cika kembali terkejut dan menengok ke arah belakang lagi.
Secara perlahan, Cika kembali menengok ke arah cermin dan sosok itu benar-benar menghilang. Semenjak kejadian itu, Cika menjadi yakin jika dirinya sedang diikuti oleh sosok tak kasat mata.